A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya. sehat? Alhamdulillah. Pak, lemes banget. Bapaknya dikit banget ini. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Udah sarapan? Udah ngopi? Bapaknya ngopinya matanya ngantuk. Udah ngopi, udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, hari ini kita harus banyak-banyak bersyukur. Betul apa betul? Karena nggak semua orang bisa merasakan nikmat yang ibu udah dapetin sekarang. Nikmat apa? Nikmat sehat. Tapi terlepas dari itu semua, ada satu nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kehidupan. Banyak orang yang tidur tadi malam, paginya belum tentu bangun, ya. Dan hari ini kita Allah kasih izin untuk beribadah. Allah kasih izin kita untuk bersedekah. Tapi kadangkala ibu kita yang hidup ini banyaknya ngeluh. Betul apa betul? Mana orangnya? Ada yang begitu? Mana? Nah, hari ini ibu kita akan mengangkat tema, yaitu nikmat yang melimpah itu harus kita syukuri. Syukur tak boleh lengah. Ya, tentunya untuk kesempatan pertama hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Azhari Nasution, yang insya Allah nanti bersama dengan guru-guru kita yaitu Ustadz Fathullah akan membahas satu surah favorit nih Bu. Ya, surahnya bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqtayna fasalli li rabbika inna sadaqallahul azim. Kenapa surat favorit? Karena kalau sholat waktunya udah mepet pasti ini yang dibaca. Betul apa betul? Inna aqtayna fasalli Allahu Akbar. Baik, untuk itu langsung kami persilakan pada guru kita Ustadz Dr. Azhari. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Allahumma ja'al mimma ta'allamna hujjatan lana wa la hujjatan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas David mudah-mudahan sehat walafiat. Hari ini kita coba mentadaburi surah Al-Kautsar. Surah yang paling pendek di dalam Al-Qur'an. 3 ayat 10 kata, 43 huruf. Nggak percaya, hitung sendiri. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Apa peristiwa yang melatar belakangi surah ini turun? Di antara riwayat yang menjelaskan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh putra yang sangat beliau cintai. Ada Qasim dan Abdullah. 2 putra Nabi wafat, meninggal dunia. Ibu, kalau kita punya anak meninggal sedih atau tidak? Sedih. Begitupun Nabi SAW, Nabi sedih sekali. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, orang-orang yang tidak suka dengan Nabi SAW melihat momentum ini bukan menghibur Nabi. Kita kan pengennya kalau udah dapat musibah ada yang ngehibur. Sabar ya, yang lapang dada ya. Ini ada hikmahnya, derajatmu ingin diangkat. Betul Bu?
ada yang julitin dari belakang ngomong, Nabi kamu itu abtar. Apa itu abtar? Abtar ini istilah orang Arab kalau menyebut ada orang yang dia itu kagak punya anak, jadi tidak punya pewaris. Kamu abtar, terputus sejarah hidupmu, terputus nasabmu ke bawah karena gak punya anak. Kamulah orang yang paling sial Muhammad. Nah surah ini kemudian diturunkan Allah untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para ulama tafsir bilang surah ini turun menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala litakid ay litta'yid, untuk litathbit, mengkonfirmasi bahwa Nabi adalah orang yang sabar, lapang dada dan diberi banyak kenikmatan. Iya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Nah, ada orang salah mengartikan. Saya ingin tebalkan di poin ini. Seolah-olah kenapa ayat ini turun bahwa Allah mengatakan, Nabi kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Seolah-olah ketika ada orang yang ngejulitin Nabi, Nabi sedih hati dan berkecil hati. Lalu galau, depresi. Karena depresi, Allah ngebela Nabi. Muhammad jangan sedih ya, kan kami udah ngasih nikmat sama engkau. Tidak. Surah ini bukan litadzkir, bukan untuk mengingatkan Nabi. Karena kalau untuk mengingatkan Nabi seolah-olah Nabi lupa nikmat. Tidak mungkin Nabi lupa nikmat. Tidak ada orang yang paling bersyukur kecuali Nabi. Betul gak Bu? Sampai Nabi sholat tahajud kakinya bengkak. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, lima tasna ya Rasul? Untuk apa engkau melakukan itu ya Rasul? Qad ghafarallahu laka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosamu sudah diampuni dulu dan besok? Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abadan syakura. Aku ingin jadi orang yang bersyukur. Coba. Tidak ada orang yang tingkat syukurnya seperti Nabi. Jadi surah ini turun bukan karena Nabi depresi lalu butuh hiburan. Ya tidak. Nabi sudah syukur. Tetapi surah ini turun justru untuk menyindir yang menghina Nabi. Itulah. Bahwa kalau kamu menuduh Nabi al-abtar, tidak punya pewaris, orang yang paling sial, kamu salah. Karena kami telah memberikan nikmat yang banyak untuk kekasih kami yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, itu sabab nuzulnya. Itu peristiwa yang melatar belakanginya. Sekarang Bu, masih hidup gak nih? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Satu, tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dekat sama Allah tetap diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Hidup ini apa sih isinya Bu? Kadang nikmat, kadang baliyah. Kadang yang enak, kadang yang kagak enak. Betul gak Bu? Kadang membuat kita tertawa, kadang-kadang kita nangis abis itu. Nggak jelas. Dan semua orang yang hidup mengalami itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kadang diuji, kadang dikasih nikmat. Maka kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam coba lihat. Kalau kita yang bukan Nabi aja, jangan bingung kalau diuji karena Nabi sendiri diuji. Kadang-kadang kita gara-gara udah sholat, doyan taklim, doyan ngaji, seolah-olah Tuhan kagak boleh nguji. Betul gak Bu? Bu, begitu doa ngancem, ya Allah percuma saya sholat. Ngapa saya dihianatin? Ya Allah percuma saya udah ngaji, kok sial banget hidup saya. No, tidak. Tidak. Bahkan para ulama mengatakan, Syekh Imam Ar-Rifai, apa dia bilang? Man aradal maula falyatahayya bil balwa. Orang yang pengen dekat sama Allah syaratnya satu, dia mesti siap diuji dalam hidupnya. Coba itu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup kagak ini? Kenapa orang yang dekat sama Allah kudu diuji? Karena di antara jalan kita dekat sama Allah, yang paling cepat adalah ketika seseorang mendapatkan ujian.
Justru ketika orang dapat nikmat boleh jadi dia lupa sama Allah, Bu. Betul nggak, Bu? Lihat surah Al-Quraisy. Orang-orang Quraisy dikasih nikmat. Bisa dagang ke Syam, ke Yaman, rihlatas syita was saif. Tetapi orang Quraisy sudah dikasih Ka'bah. Ka'bah menjadi magnet. Gara-gara ada Ka'bah menjadi wisata religi, orang hormat sama orang Quraisy. Tetapi mereka sendiri yang menghina Nabi. Tidak beriman sama Nabi. Maka Allah nyindir, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Allah. Kenapa kamu tidak menyembah Allah yang membuat Ka'bah ini, yang punya Ka'bah ini? Sementara kamu dapat keuntungan dari Ka'bah. Gara-gara Ka'bah kamu dihormati orang lain dan kamu bisa berdagang kemana-mana. Artinya orang Quraisy dapat nikmat yang banyak, tetapi nikmat itu justru membuat mereka jauh dari Allah. Nah, seringkali ujian justru membuat dekat kita sama Allah. Coba, Bu. Ibu lebih khusyuk mana? Lagi sholat banyak uang apa kagak ada uang? Ada uang. Hah? Assalamualaikum. Ini Ustadz mau jawabnya, Iya. takut salah jawab Iya, katanya. makanya. Iya. Enggak enak kan ini, Ustadz. Masalahnya ini daerah namanya Pondok Benda, Mas David. Kalau ngelihat wajahnya bebenda semua nih kayaknya. Banyak bendanya. Banyak bandanya ya. Bu. Mungkin kita lebih khusyuk kalau kita lagi kagak ada uang. Lagi diuji, lagi sakit. Itu takbirnya aja berat. Allah. Coba lagi banyak uang. Wah, mungkin gak sholat. Karena udah cukup. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus. Manusia itu algoritmanya kata Quran. Kalau dia udah cukup, dia sangke. Sombong. Kenapa? Ar-ra'ahus taghna. Dia merasa udah cukup. Maka dia tagha, melampaui batas. Dia nyeleweng, dia durhaka sama Allah. Jadi pelajaran yang pertama, kita mesti berprasangka baik dengan ujian, dengan takdir yang kurang enak menurut kita. Boleh jadi ujian yang tidak enak itu membuat kita dekat sama Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum kata Quran. Boleh jadi yang tidak kamu suka itu baik menurut kamu. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang enak, yang baik, yang cakep, yang keren menurut kita, tapi justru tidak baik menurut kita. Itulah hidup. Dari Al-Kautsar kita belajar, ya, kita bisa menjadi hamba yang bersyukur dan husnuzon terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika orang bisa husnuzon sama Allah, ketika orang bisa bersyukur sama Allah, maka dia sudah mendapatkan kautsar yang sebenarnya. Nikmat yang paling banyak bukan materi, ketika dia punya kacamata untuk bersyukur terhadap nikmat Allah dan husnuzon kepada takdir Allah. Masya Allah, baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, banyakin syukur, dikitin ngeluh. Banyakin syukur, dikitin ngeluh ya. Orang kadang-kadang kebalik, banyak ngeluh, dikit syukur. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Oke, silakan yang mau bertanya angkat tangannya Ibu. Yang mau bertanya siapa? Silakan. Wow, banyak banget. Silakan, mana ini? Ya, Ibu. Mana ini? Enggak kelihatan ya? Ya, Ibu silakan. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurbaiti dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Parakan. Masya Allah. Masya Allah. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita bisa tetap ingat nikmat Allah ketika sedang berada dalam kesedihan? Kemudian, apakah kesedihan itu juga bisa jadi tanda kasih sayang Allah kepada kita? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Silakan Ustaz. Dalam nih pertanyaan. Dalam pertanyaan nih Ustaz. Kalau tahu ada pertanyaan begini saya kagak datang. Bagaimana cara kita tetap bersyukur ketika kita dikasih kesedihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah kesedihan itu tanda Allah sayang sama kita? Begini Bu ceritanya Bu. Caranya satu, tauhidnya kudu benar. Kalau tauhidnya salah, maka cara nyimpulin takdir salah. Kalau tauhidnya benar, cara dia memandang af'al Allah, cara dia memandang takdir Allah mesti benar. Bagaimana tauhid yang benar? Begini, bahwa af'alullah
la tu'allalu bil asya. Allah tidak terikat dengan apapun. Artinya Allah boleh sesuka-sukanya. Apa tanda bahwa dia Allah? Dia boleh suka-suka. Apa tanda kita bukan Tuhan? Kita nggak boleh suka-suka. Jadi boleh nggak kalau Allah ngasih musibah sama orang yang ahli ibadah? Boleh. Boleh nggak Allah ngasih nikmat sama yang kagak pernah ke masjid? Kenapa boleh, Bu? Suka-suka Allah. Kenapa Allah bisa suka-suka? Lah kan Allah, selesai itu tauhidnya. Ringkes. Kita dikasih ujian. Kenapa saya yang diuji ya? Selesai. Bahwa tidak ada dalam hidup kita satu jejak takdir yang tidak ada keterlibatan Allah. Mesti ada izin Allah di situ. Kita disakitin orang, dijulitin orang, digosipin orang. Sakit nggak, Bu? Sakit, tetapi sakit kita nggak berhenti di orang yang jahatin kita. Tapi tembus ke belakang bahwa semuanya atas izin Allah dan tugas kita. Kalau tidak syukur, sabar. Dapat yang enak, syukur. Dapat yang kurang enak, sabar. Dan semuanya dari Allah dan itulah hikmah. Ajaban li amril mu'minin, kata Nabi. Hebat banget orang beriman itu. Kagak ada yang lebih hebat dari orang beriman. Kenapa ya Rasul? Iya, begitu mereka dikasih takdir yang baik, yang enak, mereka bersyukur. Begitu kurang enak, mereka bersabar. Dan syukur dan sabar, dua-duanya akhlak. Ibu, Bu, begitu dah, Bu. Jadi jangan berhenti di apa yang kelihatan. Kita disakitin orang, jangan berhenti ngelihat muka orang itu doang. Ingat bahwa Allah menakdirkan orang itu buat nyakitin kita. Untuk apa? Mungkin itu jalan agar kita lebih dekat sama Allah. Mungkin selama ini kita sombong, selama ini kita angkuh, tarafu, merasa lebih hebat dari orang. Begitu kita digibahin orang, di situ kita baru tahu, oh ternyata kita lemah ya. Banyak kurangnya, diomongin orang ya. Baru kita bilang, astagfirullah. Itu jadi ingat Allah, Bu. Jadi tidak semua yang kagak enak itu gak berkah. Apa definisi berkah? Ayo. Apa definisi berkah? Kita sering mengartikan berkah itu adalah sesuatu yang enak dan banyak. Itu mah bukan berkah tapi berkat. Kalau berkat begitu, makin banyak ditenteng makin berkat. Definisi berkah beda sama berkat. Berkah adalah semua yang membuat kita makin dekat sama Allah, namanya berkah. Kita dikasih musibah. Gara-gara musibah kita makin ingat Allah, berkah. Meskipun musibah. Maka Nabi ketika anaknya wafat sallallahu alaihi wasallam, Nabi nangis. Ditanya sama sahabat, ya Rasul kok kamu nangis? Kata Nabi, tangisan ini rahmat. Innal aina tadma wal qalba yahzan. Walakin la naqulu illa ma yarda rabbuna. Mata kita boleh nangis, hati kita boleh sedih, tetapi kita enggak boleh mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhoi Allah. Tetap husnuzan sama Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Bu. Ternyata ya kita kalau dapat kesulitan itu adalah tandanya juga Allah sayang sama kita. Buat kita-kita yang rajin ibadah agar kita dekat sama Allah. Jadi ciri-ciri orang beriman kata Ustadz tadi dikatakan ada dua pondasinya. Yang pertama adalah pada saat dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Dan pada saat dia mendapatkan kesulitan dia bersabar. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bersyukur dan bersabar dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi membahas surah Al-Kautsar. Dengan tema besar kita adalah ya bagaimana kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah menyimak ya kajian dari Ustadz Azhari Nasution yang membahas tentang sebab turunnya dari surah Al-Kautsar, surah yang sering kita bacakan. Saya juga mencoba untuk mengkaitkan teman-teman dengan tema kita ya ibu-ibu sekalian mengenai rasa syukur ya terhadap nikmat yang Allah berikan. Kalau kita lihat sekarang ibu-ibu, bapak-bapak banyak orang yang di layoff
atau orang putus hubungan kokasi, putus hubungan kerja, PHK, ya. Pada saat bekerja, masih bekerja, kita nggak sedikit di antara kita yang ngeluh, komplain, kerjaannya banyak banget sih. Tapi begitu kita udah diputus pekerjaan, kita rindu kerja, betul apa betul? Bahkan nggak jarang ada orang yang setelah terakhir, ya, mereka putus hubungan kerja, 3 tahun nyari kerja, 4 tahun nggak dapat pekerjaan. Banyak Bu, banyak. Nah, hari ini kita coba mengkajinya bagaimana, ya, sesulit apapun yang saat ini kita dapatkan, sesulit apapun kondisi kita hari ini, coba kita cari, ya, gimana caranya untuk mensyukuri. Diingatkan dari surah Al-Kautsar, ya, bagaimana Nabi pada saat anak laki-lakinya tercinta itu diambil oleh Allah, ya, berpulang ke rahmatullah, maka diingatkan, ya, diingatkan oleh Allah melalui surah Al-Kautsar. Nah, kita akan coba kaji tafsirnya di ayat yang pertama, ya, bersama dengan guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Fatullah. Untuk itu waktu kami persilakan. Fadhal.